mencari makna dalam dunia yang abstrak. Sophie sedang duduk di ruang tamunya, mata tertuju pada surat baru yang datang. Kali ini, surat itu datang dari Jean-Paul Sartre, filsuf yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya tentang kebebasan, tanggung jawab, dan eksistensialisme. Suratnya bertuliskan, manusia itu bebas, tetapi kebebasan itu juga membawa tanggung jawab besar. Sophie merasa penasaran, apa maksudnya bahwa kebebasan itu bisa menjadi beban? Jean-Paul Sartre, kebebasan dan tanggung jawab. Sartre adalah salah satu tokoh utama dalam aliran eksistensialisme yang menyatakan bahwa kebebasan adalah inti dari eksistensi manusia. Ia percaya bahwa kita semua dilahirkan tanpa tujuan atau makna tertentu, dan kita memiliki kebebasan penuh untuk memilih siapa kita akan menjadi. Namun, kebebasan ini bukanlah hal yang mudah. Dengan kebebasan, datanglah tanggung jawab. Sartre mengatakan bahwa kita tidak bisa menyalahkan orang lain, keadaan, atau bahkan Tuhan atas keputusan yang kita ambil dalam hidup. Kita bertanggung jawab penuh atas tindakan kita sendiri, karena kita yang memilihnya. Manusia itu bebas, tetapi kebebasannya itu membuatnya terjebak dalam rasa tanggung jawab yang tak terhindarkan, tulis Sartre. Eksistensialisme, kehidupan tanpa panduan yang jelas. Menurut Sartre, hidup kita tidak punya makna bawaan. Tidak ada tujuan atau alasan yang telah ditetapkan untuk kita. Kita dilahirkan tanpa tujuan, dan tugas kita adalah menciptakan makna kita sendiri. Pernah kamu merasa seperti hidup ini hanya sebuah rutinitas, bahwa semuanya tampak sama dan tak ada yang benar-benar penting? Sartre akan mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi dari kita yang belum sepenuhnya menyadari kebebasan kita. Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa hidup itu tidak ada artinya, kecuali kita memberikan arti pada hidup kita sendiri. Dan itulah yang terkadang membuat banyak orang merasa cemas atau bingung. Apakah kita cukup berani untuk mengambil kendali atas hidup kita? Keberadaan sebagai proyek yang terus-menerus. Sartre berpendapat bahwa kita harus melihat hidup sebagai sebuah proyek yang terus berkembang, sebuah proses penciptaan diri. Tidak ada yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kita harus memilih nilai-nilai, tujuan, dan bahkan identitas kita sendiri. Sophie berpikir tentang ini. Jika hidup ini adalah proyek yang terus-menerus, berarti kita harus terus bergerak, membuat pilihan, dan mengambil tindakan. Tidak ada waktu untuk berhenti, dan berharap seseorang atau sesuatu akan datang untuk memberi kita jawaban. Kita harus membuat hidup kita berarti, dengan cara kita sendiri. Keberadaan mendahului esensi. Salah satu ungkapan paling terkenal dari Sartre adalah keberadaan mendahului esensi. Apa maksudnya? Sartre menjelaskan bahwa kita dilahirkan duluan, kemudian kita menciptakan esensi atau makna hidup kita sendiri. Tidak ada makna yang sudah ada sebelum kita hadir di dunia ini. Makna itu datang dari apa yang kita pilih untuk lakukan dan siapa kita pilih untuk menjadi. Sophie tersenyum pelan, merasa sedikit lega. Tidak ada yang menentukan siapa aku selain diriku sendiri. Aku yang menciptakan diriku. Filsafat Sartre dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana filsafat Sartre ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sartre mengajarkan kita untuk berhenti menunggu jawaban yang datang dari luar diri kita. Kita tidak bisa berharap orang lain memberi kita tujuan atau makna hidup. Hidup kita adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Pernahkah kamu merasa takut untuk membuat keputusan besar dalam hidup? Sartre mengajarkan kita bahwa meskipun hidup itu penuh dengan ketidakpastian, kita tidak bisa melarikan diri dari kebebasan kita. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih, meskipun itu menakutkan. Sophie tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk mulai membuat pilihan, untuk berhenti ragu-ragu, dan untuk menghadapi dunia dengan keyakinan bahwa hidupnya ada di tangannya sendiri. Apa artinya bagi kita? Filsafat Sartre mengajarkan kita bahwa kebebasan adalah hakikat manusia. Tetapi kebebasan ini juga berarti kita bertanggung jawab penuh atas apa yang kita pilih untuk lakukan dengan hidup kita. Kehidupan tidak memiliki makna bawaan, dan kita yang harus memberi makna pada hidup kita sendiri. Keberadaan mendahului esensi, yang berarti kita yang menentukan siapa kita sebenarnya. Sophie merasakan kebebasan dan beban itu sekaligus. Sebuah kebebasan yang memberinya kekuatan untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dia tidak perlu menunggu izin dari siapapun untuk hidup dengan cara yang ia inginkan.
Bagaimana dengan kamu? Bagaimana jika kamu hidup dengan keyakinan bahwa hidup ini adalah milikmu untuk dijalani? Apakah kamu berani untuk memilih jalan hidupmu sendiri tanpa menunggu petunjuk dari orang lain? Sartre mengajarkan kita bahwa kebebasan itu menakutkan, tetapi juga sangat kuat. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup kita sendiri. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak lagi pemikiran mendalam yang menunggu untuk dieksplorasi bersama.